Halo semuanya, perkenalkan saya Christian Joshua Peloncakan dengan NIM 2302481 dari kelas 5T3. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang sangat penting dalam bidang sistem informasi, yaitu pemodelan dalam Decision Support System atau DSS. Video ini saya buat sebagai tugas untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi mari kita pelajari bersama bagaimana model-model dalam DSS dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Baik, di sini kita memiliki 4 tujuan pembelajaran, 4 poin. Yang pertama ada memahami konsep dasar pemodelan dalam DSS, lalu yang kedua mengetahui jenis-jenis model yang digunakan dalam DSS, lalu yang ketiga memahami teknik optimasi dan simulasi, lalu yang keempat menerapkan konsep pemodelan dalam pengambilan keputusan. Oke, mari kita mulai dengan memahami apa itu Decision Support System atau DSS. DSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu para pengambilan keputusan dalam menganalisis situasi yang kompleks. Nah, yang menarik adalah DSS ini menggunakan berbagai macam model untuk memberikan dukungan analitis. Menurut Corporate Finance Institute, model driven DSS menekankan pada akses dan manipulasi, model statistik, finansial optimasi atau simulasi. Bayangkan kalau kita punya bisnis dan harus memutuskan strategi pemasaran DSS. Dengan model yang tepat bisa membantu kita menganalisis berbagai skenario dan dampaknya. Model dalam DSS ini punya beberapa karakteristik penting. Yang pertama, mereka mempresentasikan realitas dalam bentuk yang bisa dianalisis. Lalu yang kedua, menyediakan framework untuk analisis kuantitatif. Yang ketiga, memungkinkan prediksi hasil di masa depan. Dan yang keempat, membantu menemukan solusi terbaik. Jadi intinya model ini adalah jembatan antara data mentah dengan keputusan yang cerdas. Sekarang kita masuk ke pembahasan jenis-jenis model yang ada dalam DSS. Ada 3 kategori utama yang perlu kita pahami. Pertama, model statistik atau analisis regresi. Model ini digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Misalnya kita ingin tahu hubungan antara pengeluaran iklan dengan penjualan produk. Model statistik ini biasanya sudah tersedia sebagai program dalam software DSS. Jadi kita tinggal pakai. Kedua, model finansial. Nah, ini yang sering dipakai untuk membuat laporan keuangan dan proyeksi finansial untuk beberapa tahun ke depan. Model ini bersifat semi terstruktur dan menggunakan bahasa khusus DSS yang namanya IFFPS. Cocok banget buat perencanaan keuangan perusahaan. Yang ketiga, model optimasi. Model ini menggunakan pendekatan manajemen sains, khususnya linear programming, untuk menentukan pilihan terbaik. Misalnya memilih media iklan mana yang paling efektif. Tapi untuk menggunakan model ini, DSS perlu interface khusus untuk berkomunikasi dengan software lain. Ketiga model ini saling melengkapi dalam memberikan dukungan keputusan untuk komprehensif. Oke, lanjut ke tahapan proses pemodelan. Untuk membuat model yang efektif dalam DSS, ada 5 tahapan sistematis yang harus kita ikuti. Tahap pertama, identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Di sini kita melakukan monitoring, scanning, dan interpretasi informasi. Kita juga harus memahami budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan. Siapa yang membuat keputusan, seberapa terpusat sistemnya, dan sebagainya. Tahap kedua, identifikasi variabel. Kita perlu mengidentifikasi variabel keputusan, variabel hasil, dan variabel yang tidak dapat dikontrol. Ini penting banget karena akan menentukan struktur model kita. Tahap ketiga, forecasting. Ini sangat penting karena DSS umumnya didesain untuk menentukan apa yang akan terjadi di masa depan.
Tanpa forecasting yang baik, model kita tidak akan akurat. Lalu tahap yang keempat, pemodelan itu sendiri atau model building. Di sini kita membangun representasi matematis dari sistem yang ingin kita analisis. Tahap kelima, manajemen model. Model yang sudah dibuat perlu dikelola, divalidasi, dan diperbaharui secara berkala. Semua tahap ini harus dilakukan secara sistematis agar model yang dihasilkan benar-benar berguna untuk pengambilan keputusan. Lanjut. Nah, berdasarkan dimensi waktu, model dalam DNS dibagi menjadi dua kategori. Model statis mengambil satu kejadian saja dalam suatu situasi. Selama kejadian tersebut, semuanya terjadi dalam satu interval waktu dengan asumsi adanya stabilitas. Contohnya seperti analisis, pendapatan triwulan, atau keputusan apakah kita mau buat sendiri atau beli suatu produk. Model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah setiap saat. Model ini sangat tergantung pada waktu dan dapat menunjukkan tren serta pola pada periode tertentu. Contoh yang bagus adalah proyeksi rugi laba 5 tahun, di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Pemilihan antara model statis atau dinamis tergantung pada karakteristik masalah yang kita hadapi. Kalau masalahnya tidak terlalu dipengaruhi waktu pakai statis. Kalau ada unsur temporal yang kuat, pakai dinamis. Kita masuk ke pembahasan model statis versus model dinamis. Poin yang pertama adalah analisis statis. Di sini analisis statis memiliki 4 poin. Yang pertama adalah mengambil satu kejadian dalam situasi tertentu. Yang kedua, terjadi dalam satu interval waktu. Yang ketiga, asumsi stabilitas sistem. Lalu yang keempat, contohnya adalah pendapatan triwulan, tahunan. Lalu keputusan buat atau beli. Yang ketiga, analisis titik impas. Lalu berikutnya ada analisis dinamis, memiliki 4 poin juga. Yang pertama, evaluasi skenario yang berubah tiap waktu. Yang kedua, tergantung pada dimensi waktu. Lalu yang ketiga, menunjukkan tren dan pola. Lalu yang keempat, contohnya poin yang pertama, proyeksi rugi laba 5 tahun. Lalu yang kedua, peramalan permintaan khusus. Ketiga, analisis arus kas. Oke, kita masuk ke linear programming. Sekarang mari kita bahas salah satu teknik optimasi yang paling fundamental dalam DCS, yaitu linear programming atau LP. Linear programming adalah teknik untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial, khususnya untuk mengalokasikan resource yang terbatas seperti tenaga kerja, modal, mesin, data, bahkan waktu di antara berbagai aktivitas untuk mengoptimalkan tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi LP punya 5 karakteristik utama. Ada sejumlah tertentu resource ekonomi yang tersedia. Dua, resource ini digunakan dalam produksi produk atau service. Dan yang ketiga, ada 2 atau lebih cara penggunaan resource tersebut. Lalu yang keempat, setiap aktivitas memberikan hasil tertentu sesuai tujuan. Yang kelima, pengalokasian dibatasi oleh berbagai constraints atau batasan. Lalu berikutnya ada komponen utama LP. Yang pertama, decision variable. Variabel yang nilainya kita cari biasanya X1, X2, dan seterusnya. Lalu yang kedua, ada objective function. Fungsi linear yang menunjukkan tujuan kita. Yang ketiga, ada constraints. Batasan dalam bentuk pertidaksamaan. Yang keempat, ada coefficients. Parameter yang menunjukkan tingkat pengaruh.
Mari saya berikan contoh nyata studi kasus blending problem. Untuk memahami LPL lebih baik, mari kita lihat contoh blending problem masalah pengejaran cat. Misalkan kita ingin membuat cat sanggol dengan spesifikasi tingkat brilliance minimal 300 derajat, level hue minimal 250 derajat. Kita punya dua formula, alpha dan beta. Oke. Alpha harganya 45 sen per ounce, beta harganya 12 sen per ounce. Keduanya berkontribusi sama untuk brilliance, 1 ounce sama dengan 1 derajat. Tapi untuk hue hanya alpha yang berpengaruh, 1 ounce alpha sama dengan 3 derajat. Nah, formulasi matematisnya menjadi minimize 45x tambah 45x1 tambah 12x2 total biaya subject to x1 tambah x2 lebih dari 300 constraint brilliance, 3x1 lebih dari 250 hue constraint, x1, x2 kurang lebih dari 0 non negatif, dimana x1 sama dengan jumlah alpha dan x2 sama dengan jumlah beta dalam ounce per drum. Dengan menyelesaikan LP ini kita bisa tahu kombinasi alpha dan beta yang memberikan biaya minimum sambil tetap memenuhi spesifikasi cat yang diinginkan. Oke, selain optimasi, DSS juga menggunakan teknik simulasi untuk menganalisis masalah yang kompleks. Simulasi adalah teknik untuk melakukan percobaan atau what if analysis dengan komputer digital pada suatu model dari sistem manajemen. Bedanya dengan model biasa, simulasi ini benar-benar menirukan kenyataan dengan sangat sedikit penyederhanaan. Karakteristik utama simulasi menirukan kenyataan dengan detail tinggi. Lalu yang kedua, teknik eksperimen, kita tes berbagai nilai dan lihat hasilnya. Lalu tiga, bersifat deskriptif bukan normatif. Digunakan untuk masalah yang terlalu kompleks untuk optimasi biasa. Salah satu jenis simulasi yang sangat populer adalah Monte Carlo, yang sangat populer adalah Monte Carlo simulation. Ini adalah teknik matematis untuk memperkirakan kemungkinan hasil dari suatu kejadian yang tidak pasti menggunakan sampling acak berulang. Langkah-langkah Monte Carlo, definisi sistem yang ingin disimulasikan, lalu tentukan distribusi probabilitas dari elemen-elemen sistem, lalu lakukan sampling acak berulang kali, lalu analisis hasil untuk mendapatkan insight. Monte Carlo sangat berguna untuk analisis risiko, investasi dan keuangan, estimasi waktu dan biaya proyek, optimasi stok dengan permintaan yang tidak pasti, analisis variabilitas proses produksi. Kelebihan simulasi adalah fleksibilitasnya, tapi kelemahan tidak menjamin solusi optimal. Oke, teknik terakhir yang akan kita bahas adalah heuristic programming. Heuristic adalah pendekatan yang menggunakan rule of thumb atau aturan praktis untuk menghasilkan solusi yang layak dan cukup baik pada masalah kompleks. Biasanya hasilnya dalam rentang 90 sampai 99,99% dari solusi optimal sebenarnya. Keuntungan heuristik terdapat 5 poin. Yang pertama, mudah dimengerti dan diimplementasikan.
Kedua, menghemat waktu perumusan dan pemrograman. Yang ketiga, menghemat waktu pemrosesan komputer. Lalu yang keempat, melatih kreativitas dalam problem solving. Yang kelima, menghasilkan solusi yang dapat diterima. Lalu kelemahan heuristik, tidak menjamin solusi optimal, terbatas pada lokal optimum. Ketiga, kurang mempertimbangkan interdependensi sistem. Lalu keempat, keputusan sekuensial mungkin tidak antisipatif. Kapan kita harus menggunakan atau pakai heuristik? Yang pertama, ketika input data tidak pasti atau terbatas. Kedua, realitas terlalu kompleks untuk model optimasi. Ketiga, waktu komputasi untuk optimasi terlalu lama. Lalu yang keempat, pemrosesan simbolik lebih dominan terhadap numerik. Oke. Maaf. Heuristik cocok untuk situasi di mana kita butuh solusi cepat yang cukup baik daripada menunggu solusi optimal yang mungkin memakan waktu sangat lama. Oke, kita masuk dalam model prediktif. Tujuan model prediktif memprediksi masa depan untuk skenario yang ditentukan menggunakan teknik forecasting dan analisis Markov. Teknik forecasting terdapat 4 poin. Yang pertama, time series analysis, analisis pola historis. Kedua, ada regression analysis, hubungan kausal antar variabel. Yang ketiga, ada moving average, rata-rata bergerak. Yang keempat, exponential smoothing, pembuatan eksponensial. Analisis Makarov juga terdapat 4 poin. State transition, probabilitas perpindahan kondisi, steady state, kondisi keseimbangan. Ketiga, customer behavior, analisis loyalitas pelanggan. Yang keempat, market share, proyeksi pangsa pasar. Lalu yang aplikasi dalam bisnis terdapat 4 poin. Demand forecasting, prediksi permintaan produk. Yang kedua, financial planning, proyeksi keuangan perusahaan. Yang ketiga, capacity planning, perencanaan kapasitas produksi. Lalu yang keempat, ada hire planning, perencanaan sumber daya manusia. Oke, dalam penerapan model DSS kita harus memahami tingkat pengetahuan yang kita miliki tentang masalah yang dihadapi untuk pengambilan keputusan dengan model. Di sini terdapat 3 kategori. Certainty atau kepastian, kita tahu pasti hasil dari setiap alternatif keputusan. Contohnya seperti perhitungan bunga deposito, kita tahu persis berapa return yang akan kita dapat. Lalu untuk risk atau risiko, kita tidak tahu hasil pasti, tapi kita tahu distribusi probabilitasnya. Misalnya investasi saham, kita tidak tahu pasti untung atau rugi, tapi kita punya data historis untuk memperkirakan probabilitasnya. Lalu uncertainty atau ketidakpastian. Nah, ini yang paling sulit. Kita tidak tahu hasil dan juga tidak tahu probabilitasnya. Contohnya keputusan R dan D untuk produk yang benar-benar baru. Untuk setiap kategori ini, DCS menyediakan tools yang berbeda-beda. Untuk certainty, model deterministik. Untuk risk, expected value analysis, decision trees. Untuk uncertainty, kriteria seperti maximus dan minimax regret. Maaf, saya lupa menulis minimax regret. Pemahaman kategori ini penting agar kita bisa memilih model dan teknik yang tepat. Lanjut. Berikutnya ada tabel dan poin keputusan. Mari kita lihat tabel di bagian atas. Di sini terdapat 3 alternatif pilihan investasi, yaitu obligasi, saham, dan deposito. Masing-masing alternatif memiliki 3
tingkat keuntungan yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi ekonomi yang terjadi, pertumbuhan kuat, stagnasi, atau inflasi. Untuk obligasi, hasil yang diperoleh adalah 12% pada pertumbuhan kuat, yaitu 15%. Tetapi menurun drastis menjadi 3% saat stagnasi, bahkan bisa merugi minus 2% pada kondisi inflasi. Sedangkan deposito cenderung stabil, memberikan 6,5% baik pada kondisi stagnasi maupun inflasi, meskipun saat pertumbuhan kuat hanya 6,5% juga. Dari sini kita bisa melihat bahwa saham memang menawarkan potensi keuntungan tertinggi, tetapi juga memiliki risiko besar. Sebaliknya, deposito lebih aman dan stabil meskipun keuntungannya relatif kecil. Obligasi berada di posisi tengah sebagai pilihan moderat. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai keuntungan pohon keputusan. Pohon keputusan dapat menggambarkan hubungan masalah secara grafis. Alat ini mampu menangani situasi kompleks dalam bentuk yang lebih ringkas dan kompak. Selain itu, pohon keputusan memungkinkan analisis periode waktu yang lebih panjang dan mendetail. Dan yang terpenting, metode ini mudah dipahami oleh pengambilan keputusan atau decision maker. Kemudian ada juga aplikasi pohon keputusan dalam decision support system atau DSS. Dalam strategic planning, pohon keputusan digunakan untuk menganalisis skenario bisnis. Pada product development, pohon keputusan membantu dalam keputusan go atau no go. Untuk investment analysis digunakan dalam mengevaluasi proyek investasi. Dan dalam risk management, pohon keputusan membantu menganalisis dampak risiko yang mungkin terjadi. Jadi melalui tabel dan pohon keputusan, kita bisa membuat pilihan yang lebih rasional berdasarkan data dan kemungkinan kondisi ekonomi yang dihadapi. Kita masuk dalam kesimpulan akhir dari presentasi kita. Poin-poin utama yang harus kita ingat, modal memainkan peran utama dalam DSS dengan berbagai jenis dan karakteristik. Yang kedua, manajemen modal adalah konsep yang serupa dengan manajemen data. Yang ketiga, model dapat berubah statis atau snapshot situasi atau dinamis perubahan temporal. Yang keempat, analisis dilakukan pada kondisi certainty, risk atau uncertainty. Kelima, linear programming adalah tool optimasi paling fundamental. Yang keenam, simulasi memungkinkan eksperimen pada situasi kompleks tanpa jaminan optimal. Lalu poin yang ketujuh, yang terakhir, heuristic programming menggunakan rule of thumb untuk solusi yang cukup baik. Manfaat praktis manfaat pemodelan dalam DSS, kita memiliki 5 poin. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kedua, mengurangi risiko dan ketidakpastian. Ketiga, mengoptimalkan alokasi sumber daya. Yang keempat, memungkinkan analisis what if skenario. Dan yang terakhir, mendukung strategic planning dan operational control. Untuk referensi saya ambil dari Power DJ, Decision Support System, a historical overview. Kedua ada Turban et al, Decision Support and Business Intelligence System. Lalu yang ketiga ada IBM Research, Model Driven Decision Support System. Lalu yang keempat, seharusnya ada keempat ya. Saya lupa membuat poin yang keempat. Di sini tersambung sama IBM Research. Yang keempat ada Wikipedia, Monte Carlo Simulation and Linear Programming. Nah, itulah pembahasan tentang pemodelan dalam Decision Support System. Saya harap video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mempelajari sistem pendukung keputusan. Mohon maaf jika suara saya kadang tidak terdengar jelas. Ada kendaraan-kendaraan yang sedang lewat. Mohon maaf juga jika kamera saya tidak terlalu bagus untuk merekam video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.